Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi yang sudah tersampaikan selama perkuliahan, khususnya di mata kuliah ekonomi empowerment. Nah, bisa kita lihat sebelah kiri saya beberapa materi yang sudah tertera. Materi pertama itu ada 5 materi. Nah, materi pertama itu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Di sini kemiskinan terbagi 3. Pertama itu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemudian kemiskinan multidimensi. Nah, kemiskinan absolut di sini, adapun pengertian kemiskinan absolut di sini, kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandan, dan papan. Kemudian yang kedua kemiskinan relatif, kondisi di mana seseorang miskin dibandingkan standar hidup masyarakat sekitarnya. Miskin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu miskin multidimensi, diukur bukan hanya dari pendapatan tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan partisipasi sosial. Kemudian ketimpangan ekonomi itu ada ketimpangan ekonomi, kesenjangan distribusi kekayaan, pendapatan, dan peluang antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Koefisien Gini indikator utama ketimpangan. Kemudian ketimpangan vertikal dan horizontal. Vertikal itu antar individu, dan horizontal antar wilayah, etnis, atau gender. Kemudian slide selanjutnya itu faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan. Ada 5 yang menyebabkan itu. Antaranya yang pertama akses pendidikan yang rendah, kedua kesenjangan infrastruktur, ketiga ketidakmerataan kepemilikan aset, keempat sistem pajak dan redistribusi lemah, kelima diskriminasi dan eksklusi sosial. Adapun contoh nyatanya itu di Papua. Paradoks sumber daya alam. Papua kaya mineral, ada perusahaan Freeport, namun memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Pendapatan tambang tidak mengalir ke masyarakat lokal. Ini salah satu contoh nyatanya. Kemudian ada juga yang seperti kita lihat di slide, tepatnya di NTT, stunting dan kemiskinan pangan. Nah, NTT mencatat prevalensi stunting kurang dari 50% anak-anak tumbuh dalam kondisi gizi buruk akibat kemiskinan kronis dan infrastruktur terbatas. Kemudian materi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, adapun konsep dan tujuan pemberdayaan masyarakat di sini itu dari definisi, proses di mana individu dan komunitas mendapatkan kontrol atas kehidupan mereka melalui peningkatan kapasitas akses sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian prinsip utama partisipasi melibatkan warga holistik
menyentuh semua aspek kehidupan berkelanjutan, tidak bergantung bantuan jangka pendek. Pendekatan, tujuan, dimensi pemberdayaan, dan indikator keberhasilan. Nah, adapun strategi dan tahap pemberdayaan itu ada 5. Yang pertama, identifikasi pemetaan. Dari identifikasi pemetaan di sini mencakup mengenali potensi lokal, masalah utama dan kelompok yang rentan dan perlu diprioritaskan dalam program pemberdayaan. Kemudian yang kedua itu penguatan kapasitas. Nah, di sini mencakup pelatihan keterampilan, manajemen usaha, literasi keuangan, dan teknologi digital bagi masyarakat sasaran. Kemudian yang ketiga, pengembangan kelembagaan lokal. Di sini mencakup membentuk dan memperkuat lembaga seperti koperasi kelompok tani, BUMDes sebagai wadah ekonomi komunitas. Kemudian yang keempat itu akses modal dan pasar. Kelima, pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini itu mencakup fasilitator mendampingi komunitas, bukan memimpin, serta melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan program yang berkelanjutan ke depannya. Adapun contoh nyata dari program pemberdayaan berhasil di sini itu dilihat dari Desa Ponggok, Klaten, tepatnya di BUMDes Tirta Mandiri. Dari desa biasa menjadi desa wisata. Nah, di sini maksudnya itu dari desa biasa dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, di sini kita bisa baca BUMDes mengelola kolam renang dan spot foto bawah air. Pendapatan desa mencapai 14 miliar per tahun. Nah, di situ warga sejahtera dan mandiri. Selanjutnya itu materi ketiga, model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Di sini outputnya di sini menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi. Adapun pengertian dan tujuan model komunitas itu, pertama, pengertian pendekatan pemberdayaan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan objek dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi. Fokusnya itu peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis kelompok, partisipatif, dan mengandalkan potensi lokal yang sudah ada. Nah, adapun keunggulan yang bisa dicapai di sini itu kebersamaan, memperkuat solidaritas, program sesuai kebutuhan nyata warga, serta lebih berkelanjutan dibanding bantuan tunggal. Adapun tujuannya di sini meningkatkan pendapatan, membangun kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kohesi sosial komunitas. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itu tahapan pelaksanaan model komunitas. Ada 5 bagian, ada 5 poin. Poin pertama itu identifikasi potensi dan masalah. Kemudian yang kedua perencanaan bersama, yang ketiga pelaksanaan program, keempat pendampingan. Nah, sudah di sini pendampingan, fasilitator hadir sebagai mitra bukan pemimpin, membimbing komunitas menyelesaikan masalah secara mandiri. Kemudian yang kelima evaluasi dan pengembangan, refleksi berkala untuk mengatur capaian, belajar dari hambatan, dan merencanakan pengembangan program ke tahap berikutnya. Sini ada contohnya. Biasanya itu contoh nyata dari model komunitas yang berhasil.
Nah, ini dia. Bisa kita baca. Tepatnya itu di Jawa Timur. Itu yang berkomunitas kelompok nelayan. Nah, di sini kelompok usaha bersama nelayan di Pasuruan mengelola cold storage bersama pendapatan bersama cold storage bersama pendapatan meningkat 40% karena mampu menjual ikan segar langsung ke restoran kota. Itu contoh model komunitas yang berhasil. Kemudian slide selanjutnya itu materi keempat, koperasi dan ekonomi kerakyatan. Outputnya di sini itu badan usaha kolektif untuk kesejahteraan bersama. Nah, sini ada pengertian prinsip dan tujuan koperasi. Adapun pengertian di sini badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip koperasi sini keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis oleh pengguna, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian. Nah, adapun jenis-jenis koperasi sini ada konsumen, ada produsen, simpan pinjam dan serba usaha. Nah, adapun tujuan dibentuknya koperasi di sini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, pemerataan ekonomi dan terwujudnya masyarakat yang maju dan adil. Kita berlanjut ke slide selanjutnya, itu peran, tantangan dan strategi koperasi. Ada 5 poin di sini. Pertama, akses modal mikro. Maksud dari akses modal mikro di sini adalah koperasi simpan pinjam menyediakan kredit tanpa agunan kepada anggota, menjangkau mereka yang tidak terlayani perbankan formal. Kemudian yang kedua, poin kedua itu distribusi ekonomi yang adil. Ketiga, tantangan manajemen. Sudah bisa tantangan di sini, banyak koperasi lemah dalam tata kelola, transparansi laporan keuangan dan profesionalisme pengurus. Nah, itu nanti menjadi tantangan setiap anggota yang terlibat dalam koperasi tersebut. Kemudian keempat, tantangan modal dan inovasi. Kemudian kelima itu strategi, digitalisasi dan SDM. Nah, adapun masih di sini adapun garis besar highlight dari digitalisasi dan SDM di sini adalah transformasi digital, mencakup aplikasi simpan pinjam dan e-katalog. Kemudian pelatihan pengurus dan transparansi sebagai kunci kebangkitan dari koperasi ini, dari sebuah koperasi. Kemudian slide selanjutnya itu contoh nyata dari suksesnya koperasi di Indonesia. Nah, ada 3, salah satunya itu di Yogyakarta, Indonesia, KUD dan koperasi digital. Koperasi unit desa di daerah istimewa Yogyakarta berhasil transisi ke platform digital, memungkinkan transaksi simpan pinjam online dan pemasaran produk UMKM anggota secara lebih luas. Nah, itu salah satu contoh nyata dari koperasi yang sukses di Indonesia. Kemudian materi kelima, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, output garis besar dari materi ini adalah penggerak ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan. Adapun pengertian peran dan tantangan UMKM. Pertama itu pengertian UMKM, usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan skala kecil, modal terbatas, dan struktur organisasi yang fleksibel.
Kemudian perannya itu menyerap 97% tenaga kerja nasional, berkontribusi kurang lebih 61% terhadap PDB, dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kemudian tantangan utama yang harus dihadapi itu akses modal terbatas, literasi digital rendah, manajemen usaha belum optimal, dan akses pasar yang sempit. Tuh. Dan slide selanjutnya itu contoh nyata UMKM yang berkembang pesat. Salah satunya ada 3 contohnya di sini tuh. Salah satunya itu di Lombok, NTB. UMKM tenun sasak. Nah, di sini pengrajin tenun sasak berorganisasi dalam sentral UMKM mendapat pendampingan desain dan memasarkan produk ke butik premium seperti Jakarta dan ekspor ke Eropa. Itu salah satu contoh nyata UMKM yang berkembang pesat khususnya di Indonesia. Nah, adapun kesimpulan dari serangkaian penyampaian materi dari saya tadi adalah itu membangun ekonomi yang adil dan berdaya. Kemiskinan dan ketimpangan bukan takdir, tetapi dapat diatasi melalui kebijakan dan aksi. Kemudian pemberdayaan masyarakat menempatkan warga sebagai pelaku, bukan penerima pasif bantuan. Kemudian model ekonomi komunitas seperti koperasi, BUMDes, KUB terbukti meningkatkan kesejahteraan lokal. Kemudian UMKM adalah kekuatan ekonomi rakyat, khususnya di tingkat daerah. Perlu dukungan nyata agar terus tumbuh dan punya daya saing untuk keberlanjutan ke depannya. Nah, cukup sekian dari saya. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.